Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Sejak diselenggarakan kali pertama di tahun 2004, Indonesian Idol telah menyelesaikan 11 musim. Berkat ajang ini, sejumlah finalisnya telah sukses menjadi musisi atau entertainer yang karirnya melejit dan meraih kesuksesan finansial. Namun, tidak sedikit pula di antara finalisnya harus menjalani hidup penuh drama layaknya sinetron. Dari kisah perubahan drastis bentuk fisik, jatuh miskin, dijauhi keluarga, hingga menjadi pelaku kriminal. Nah guys, ini dia konten spesial hari ini. Perubahan dan drama mengejutkan 4 finalis Indonesian Idol. Tapi sebelum terus menyimak, pastikan kalian gak lupa menekan tombol subscribe dan bel notifikasi channelnya untuk konten terbaik esok hari. Emily Yang. Apakah kamu masih ingat dengan finalis Indonesian Idol yang satu ini? Nama aslinya adalah Dina Francisca yang berkompetisi pada Indonesian Idol musim 2008. Saat itu ia berhasil masuk top 5. Pada tahun 2010, Dina Idol sempat merilis sebuah single, namun tidak berhasil di pasaran. Setelah itu kabarnya menghilang bagai ditelan bumi sekitar 5 tahunan. Hingga akhirnya ia muncul dengan transformasi drastis. Selain perubahan dramatis wajahnya, Dina juga mengubah namanya menjadi Emily Yang. Perubahan fisiknya yang bertransformasi bak Barbie hidup bikin netizen kagum. Dalam potret terbarunya, ia punya kulit seputih susu, hidung mancung, dan dagu yang super tirus. Karena itulah banyak netizen menudingnya menjalani operasi plastik. Semula wanita 31 tahun ini membantahnya, namun Emily kemudian mengaku hanya operasi hidung dan filler di bagian rahang. Belakangan, seorang praktisi dan klien yang akrab dengan prosedur operasi plastik, Olivia Rashelina Hans, membahas detail operasi Emily Yang di channel YouTube, yang disebut dilakukan di Korea Selatan. Januarisman Runtuwene. Januarisman atau kerap disapa Aris Idol adalah pemenang Indonesian Idol musim kelima tahun 2008. Pada 2010, ia merilis debut albumnya yang bertajuk Ajari Aku. Namun album ini tidak bisa dibilang sukses di pasaran. Aris dulunya adalah seorang pengamen di Jakarta dan telah menikah dengan Rosalia Oktovani. Setelah memenangkan Indonesian Idol, hidupnya berubah. Tapi bukan pintu kesuksesan, namun deretan drama yang membuat karirnya kian meredup. Pertama-tama, konflik rumah tangganya yang jadi konsumsi publik ditengarai sebagai pemicunya. Istrinya Fanny sebenarnya tak ingin suaminya ikut Indonesian Idol karena takut setelah terkenal, ayah satu anak itu menjadi silau dan meninggalkannya. Kekhawatiran itu seakan terbukti dengan beredarnya rumor Aris main serong dengan seorang mahasiswi. Fanny pun sempat mengajukan gugatan cerai, sebab tak hanya menduakan, sejak lama ia disebut kerap melakukan KDRT. Kehidupan rumah tangganya yang berkonflik itu lantas membuatnya dipecat sebagai idol. Karir Aris perlahan mandek dan kesulitan ekonomi. Ia lalu beralih profesi jadi YouTuber dan supir taksi online. Pada 2017, ia membuat heboh setelah istrinya melaporkannya hilang selama 3 hari. Belakangan diketahui, ia sengaja mematikan ponsel agar fokus mencari duit. Karena sikapnya itu, salah satu rekannya dari Indonesian Idol yakni Ihsan Tarore menyebutnya tengil. Aris rupanya tersinggung. Ia melaporkan Ihsan ke polisi atas pasal pencemaran nama baik. Drama pria bernama asli Januarisman Runtuwene itu terus berlanjut saat ia tertangkap atas kepemilikan obat psikotropika. Nasibnya pun berakhir di Hotel Prodeo. Kurniawati Yusuf. Lebih dikenal dengan nama Nania Idol, ia adalah juara ketiga Indonesian Idol musim pertama 2004.
Nania yang bertubuh subur ini dikenal dengan suaranya yang jazzy dan menghanyutkan. Salah satu single yang paling diingat dari wanita asal Jombang itu adalah Sedalam Cintamu. Di lagu ini ia berduet dengan musisi Indra Lesmana. Dibanding dengan pemenang pertama dan kedua, Joy Tobing dan Delon Tamrin, karir dan publisitas Nania terasa sepoi dan nyaris tak terdengar. Nania yang pernah dekat dengan Semi X Krispati itu diketahui menikah dengan seorang pria bernama Eka Aspriyadi. Namun tidak berlangsung lama setelah ketahuan suaminya telah berkeluarga dan memiliki anak. Lama tak terdengar, nama Nania mendadak heboh dan dibicarakan publik pada pertengahan 2021 lalu. Setelah pindah agama dari Islam ke Katolik yang sudah dianutnya sejak beberapa tahun silam. Pengakuannya terdokumentasi dalam sebuah tayangan YouTube di channel Mardi Willy yang diunggah pada 2015 silam. Setelah tanpa sengaja membaca Alkitab dan didatangi Yesus Kristus pada pukul 2 dini hari hingga sering menyanyi di gereja, Nania akhirnya menjalani pembaptisan dan memeluk Katolik. Keputusan Nania disebut ditolak pihak keluarga, terutama sang ayah yang menentang keras keputusan wanita 38 tahun itu. Kemurkaan sang ayah ditunjukkan dengan membakar lukisan dan baju milik Nania. Ayahnya bahkan menyebut jika ibunya sudah tidak ada lagi. Tak sampai di situ, ayahnya mengumpat dan menudingnya kafir. Nania bahkan diancam akan diakhiri hidupnya jika berani menginjakan kaki di rumah. Belakangan hubungannya dengan sang ayah perlahan membaik. Sementara ibundanya yang keturunan Palestina masih belum bisa menerima keputusan Nania tersebut. Dede Rico Ramalingam. Lebih familiar dengan panggilan Dede Idol, ia adalah finalis Indonesian Idol musim kelima 2008. Langkahnya di Indonesian Idol berakhir di babak spektakuler show keempat. Bukannya makin bersinar, pasca ajang ini popularitas pria asal Medan itu justru kian melempem. Tereliminasi lebih awal membuat job menyanyi on air maupun off air semakin sepi hingga nihil sama sekali. Karena pemasukan ekonomi kembang kempis, Dede berpikir nekat. Ia kemudian mempelajari cara menjarah dengan modus pecah kaca melalui channel YouTube. Hingga akhirnya pria kelahiran 1989 itu menjadi bandit spesialis pecah kaca mobil. Setelah mahir melakukan aksinya, Dede Idol mengakui berulang kali sukses melakukan misi haram itu hingga 10 kali. Nahas petualangannya berakhir pada September 2018 silam. Bersama kakaknya, Denny Fredla Okrels, Dede mewataki penggasakan tas berisi drone Mavic Pro dalam mobil di area BSD City Serpong. Ia dihentikan dengan hadiah timah panas di kakinya. Atas perbuatannya tersebut, Dede Rico harus masuk bui selama 3 tahun. Mirisnya, dalam sebuah pengakuan ia menyebut menggunakan uang hasil penjarahannya itu untuk membiayai sekolah anaknya yang tengah mondok di pesantren. Kini, Dede telah selesai menjalani masa hukumannya. Ia kembali menekuni profesi YouTuber yang sempat ditinggalkannya. Guys, itu dia sejumlah cerita dramatis jebolan Indonesian Idol yang hidupnya penuh drama. Kisahnya mengingatkan kita pada perkataan tokoh Forrest Gump, hidup itu seperti kotak coklat. Kau tak akan pernah tahu apa yang ada di dalamnya. Kemenangan dalam hidup memang semanis coklat, tapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Guys, semoga kisah para finalis idol tadi bisa menginspirasi kita untuk selalu berusaha, berdoa, dan mawas diri. Saatnya klik like dan share video ini. Thanks and bye-bye.